Jadi yang harus kita temukan dalam hidup itu adalah, Anda itu hidup untuk apa? Anda dikirim Tuhan ke dunia ini untuk apa? Nah, itulah yang namanya calling. Itulah yang namanya calling gitu. Kalau kita sudah ketemu calling, kita akan menemukan karir yang tepat. Gimana sih bisa mengukur apakah kita bahagia di tempat kerja atau enggak? Nah, apakah ada parameternya? Mungkin tadi perbedaan antara job dan non-job itu bisa menjadi salah satu pertimbangan, tapi nanti Pak Arfan mungkin akan bisa tajamkan. Kemudian secara efektif mengajarkan dan membimbing tim kita agar berjalan sesuai satu tujuan, ya. Karena tim saya ada 5 orang rata-rata di atas 38 tahun katanya, sementara saya umurnya 29 tahun. Oke, 2 ini mungkin Pak Arfan bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak. Jadi parameternya ya, parameter happiness at work itu apa? Ya. Jadi begini Mbak Ola, yang harus Anda tanyakan adalah pekerjaannya. Kalau kita nggak happy itu selalu ada 2, job atau non-job. Job atau non-job. Nah, yang paling penting itu adalah jobnya kita suka atau enggak. Kalau kita nggak suka jobnya, Anda ada masalah. Dan Anda sebaiknya resign gitu. Kalau Anda tidak suka dengan pekerjaannya. Karena Anda tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Walaupun teman-temannya keren, lingkungannya oke, atasan Anda luar biasa baik, itu tidak akan membuat Anda bahagia. Tetapi hanya akan membuat Anda nyaman. Nah, tolong dibedakan nih Mbak Ola nih. Ada happiness, ada comfort. Atasan baik, kerjaannya rekan-rekan kerjanya semuanya sportif, budaya kerja mendukung, itu tidak akan menghasilkan happiness. Gajinya besar, itu tidak akan menghasilkan happiness. Saya pernah berada di kondisi itu. Itu hanya akan menghasilkan comfort. Tapi kerjaannya saya nggak suka, nah itu akan menghasilkan kehampaan gitu Mbak Ola. Jadi kalau disuruh pilih nih, lebih bagus kita bekerja di lingkungan yang kita nggak cocok, atasan yang kurang harmonis dan sebagainya, asal kita suka sama pekerjaannya. Itu jiwa kita. Itu yang membuat kita jatuh cinta gitu sama pekerjaan itu. Nah, itu namanya tantangan. Hati-hati kalau Anda bekerja di kondisi tipuan. Apa itu tipuan? Atasannya baik, sangat ramah, mau mengerti, teman-teman kerja juga sportif, lingkungannya keren, gajinya tinggi, tapi Anda nggak suka sama pekerjaan Anda. Itu namanya tipuan. Dan saya pernah selama 2 tahun berada dalam kondisi tipuan itu gitu. Karena tipuan ini membuat kita nyaman, enak aja gitu. Ya. Mau keluar juga, aduh jangan, ya, ditahan sama teman-teman. Nanti gimana kalau nggak ada kamu, ya gitu kan? Kalau nggak ada kamu nggak rame nih, gitu. Tipuan itu semuanya itu. Ya, boleh aja sih kita punya teman-teman yang enak gitu, tapi jangan korbankan pekerjaan Anda, karir Anda, calling Anda untuk itu. Itu Mbak Ola. Baik. Saya happy sekarang di tempat kerja ya. Sekarang ini happy, berarti sebelumnya mungkin sempat nggak happy ya. Karena kerja di bidang kemanusiaan dan salary-nya juga lumayan. Tapi yang buat tidak nyaman adalah leader yang suka marah-marah. Nah, sudah aman ya. Karena di organisasi ada code of conduct, tidak boleh asal marah, harus elegan. Oke. Nah. Ya, marah juga adalah sebuah tanda ya, Pak Arfan. Ya, itu dalam anger management tuh kita bahas tuh. Marah itu bagus. Marah itu positif ya. Oke. Iya. Tetapi ini Mbak, saya kira bahasanya sudah bagus nih. Baik. Jadi dia mengatakan tadi, saya happy dengan pekerjaan gini karena bekerja di bidang kemanusiaan, tapi saya tidak merasa nyaman. Nah, berarti dia bukan menggunakan kata happiness tapi comfort. Comfort ya. Ini udah benar. Udah bisa merasakan perbedaannya ya Pak Arfan ya? Ya, itu dia. Itu yang paling penting Mbak Ola. Baik, saya bahagia dalam bekerja, cuma belakangan. Apa nih cumanya yang penting nih? Ini lagi-lagi pimpinan nih. Cuma belakangan agak berkurang karena ada tantangan ya, di sana ada pergantian pimpinan. Saya sendiri menikmati perubahan tersebut, sementara anak buah belum bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Kadang menentang ya, bagaimana menyikapi hal ini agar bahagia bisa meningkat lagi. Silakan Pak Arfan. Ya, betul. Ini namanya comfort. Jadi masalahnya bukan happiness tapi comfort. Iya. Nah, kalau comfort itu caranya gimana? Ya kita harus deketin sumbernya. Sumber yang membuat kita tidak merasa comfort itu siapa? Ya. Sumbernya atasan. Deketin atasan. Nah, kebiasaan kita nggak nyaman sama atasan, kita deketin orang lain. Akhirnya tambah nggak nyaman sama atasan. Wong, yang membuat Anda nggak nyaman itu atasan Anda kok.
Deketin dia, ajak dia ngomong, ajak makan siang bareng, kan seperti itu. Iya, sekali-sekali lah ya kita yang traktir atas. Sekali lah, iya. Nanti kita traktir sekali, dia traktir 2 kali nanti. Kerja jadi happy dong Pak, karena dasarnya ibadah katanya seperti itu. Itu dia. Ini kalau ibadah itu diartikan dengan benar, itulah yang namanya calling, Mbak Ola. Iya. Calling itu apa sih? Kita merasa bahwa kita memang dikirim Tuhan ke dunia ini untuk pekerjaan kita ini. Dan pekerjaan itu akan memberi dampak bagi banyak orang gitu. Kalau Anda sudah sampai di situ, itu namanya surga dunia itu. Surga dunia ya. Itu, Mbak Ola. Kadangkala calling kalah dengan tawaran gaji yang tinggi nih Pak Arfan. Gimana ya trik mengatasi hal ini? Sementara kalau ngikutin calling kita, usia udah di atas 45, mau pindah beresiko gitu ya. Monggo Pak Arfan. Ini seperti makan buah si malakama ini. Bukan buah si malakama, Mbak Ola. Ya. Kalau buah si malakama itu seperti kalau dimakan ibu mati, kalau nggak dimakan ya. bapak mati. Iya. Artinya itu setara. Iya. Bangun gitu. Kalau ini enggak, Anda cuman harus tahan menghadapi godaan gitu. Selalu ada saja godaan. Misalnya Mbak Ola sekarang ini sudah merasa inilah calling saya. Saya memang dikirim Tuhan ke dunia ini untuk mencerahkan orang lain. Dan cara mencerahkan orang lain adalah dengan bekerja di bidang broadcasting. Tahu-tahu, saya kira Mbak Ola juga mungkin pernah mengalami ya. Pernah nggak ditawarin gaji yang lebih gede dari sekarang, mungkin 2 kali atau 3 kali, tapi bekerjanya bukan di bidang broadcasting, bukan di bidang yang seperti ini, tapi di bidang lain gitu. Pernah nggak? Pernah, dan sebenarnya bidang itu juga saya sangat suka gitu. Sangat suka, dan itu merasa seperti kayak menemukan calling yang lain, yang menantang begitu. Nah, kalau sangat suka kenapa nggak diambil? Kan persoalannya adalah ya saya menjawabnya sebenarnya bukan saya bekerja nggak mengejar gaji, karena kan yang pertama ditanya ke saya kan adalah mau digaji berapa gitu ya. ini bukan soal gaji nih bro gitu. Tapi seandainya benar seperti itu ya, kalau ada pekerjaan yang sama seperti yang sekarang ini, tapi bisa memberikan gaji yang lebih besar ya secara manusiawi ya kita pasti akan ambil itu. Betul. Tapi tantangannya adalah ketika ada pekerjaan yang gajinya lebih besar, tetapi nggak sesuai dengan calling kita. Nah ini namanya godaan nih. Ini namanya godaan nih. Bisa nggak kita bertahan? Orang yang konsisten adalah orang yang bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena yang dicari adalah kebahagiaan, bukan kenyamanan, begitu Mbak Ola. Itu. Saya juga pernah itu di interview, diajak meeting sama seorang headhunter dari Manila, dari Filipina untuk sebuah posisi jadi CEO di sebuah perusahaan swasta gitu. Saya langsung tolak gitu. Kenapa? Karena saya takut tergiur. Takut tergiur nanti. Tahunya gajinya segini. Wah, boleh juga ya. Tapi saya harus melepaskan calling saya sebagai motivator gitu. Yeah. Saya memilih untuk tidak ambil, untuk nggak pingin tahu. Walaupun sebetulnya ada curiosity juga ada gitu ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjalani itu karena takut tahu-tahu disodorin angka, saya tergiur gitu. Takut saya. Jadi mendingan saya nggak usah datang deh gitu. Jadi langsung ketika ada tawaran seperti itu, langsung secara pelan-pelan saya tolak gitu. Baik. Seperti itu. Pak Arfan, apakah untuk bisa meraih kebahagiaan ya atau untuk mengobati kita yang tidak happy, ini adalah belajar untuk menemukan calling diri kita sehingga kemudian perlahan kita akan mencari hal-hal yang membuat kita bahagia. Silakan Pak Arfan. Setuju sekali Mbak Ola. Jadi yang harus kita temukan dalam hidup itu adalah Anda itu hidup untuk apa? Anda dikirim Tuhan ke dunia ini untuk apa? Nah, itulah yang namanya calling. Itulah yang namanya calling gitu. Kalau kita sudah ketemu calling, kita akan menemukan karir yang tepat. Dan kalau kita sudah menemukan karir yang tepat, tinggal mencari pekerjaan yang memenuhi karir dan calling kita itu gitu, Mbak Ola. Jadi yang paling penting dalam hidup adalah itu. Kenapa? Karena yang kita cari itu bukan uang. Yang kita cari itu bukan sukses. Yang kita cari adalah happiness. Itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mencari happiness. Itu Mbak Ola. Baik.